Ya pemirsa, berbicara soal pangan tentunya tidak terlepas dari pertanian. Dan pada momentum Hari Tani Nasional ini, kita akan kembali menelisik perkembangan pertanian di Indonesia dan bagaimana masyarakat kota menopang hidup secara agraris. Bersama saya Cahyani Deandi untuk perempuan, dan nanti kita akan berbincang-bincang bersama Lisna Gozali, seorang pengusaha pertanian urban. Namun sebelumnya kita lihat dulu tayangan berikut ini. Sekilas rumah ini terlihat sama dengan rumah di perkotaan pada umumnya. Tidak terpikir dari lahan seluas 600 meter persegi ini ada sekitar 30 varietas tumbuhan. 20 tahun lebih menerapkan gaya hidup vegetarian, Susanti Wibowo dan keluarga memanfaatkan lahan minim untuk bertani. Pertamanya dari suami, terus ya dia juga karena dia yang awalnya memang lebih suka bercocok tanam. Terus kita juga cari-cari info, akhirnya ketemu hydrofarm. Jadi saya belajar untuk yang tanaman hidroponik, saya belajar dari sana. Di rumahnya di kawasan Meruya, Jakarta Barat, ibu satu anak ini membuat kebun sayur sendiri. Sejak tahun 2002, mereka memanfaatkan lubang biopori dan bertani secara organik. Sementara 2 bulan ini, mereka mencoba menanam dengan sistem hidroponik atau menggunakan medium air. Yang ditanam contohnya kangkung, pagoda, cabai, dan jeruk limau. Hasil kebun digunakan untuk makan sehari-hari atau dibagikan ke keluarga dan teman. Saya juga sekeluarga makannya lebih banyak makan sayur, jadi kita juga mau sayurnya juga yang kualitasnya yang bagus. Gitu. Apalagi kalau kita nanam sendiri kan ada kepuasan tersendiri. Konsep bertani di kota semakin populer. Susanti dan suaminya bagian dari 3.000 anggota petani kota yang tergabung dalam komunitas Hydrofarm. Bagi keluarga ini menjadi petani kota adalah upaya menciptakan bumi yang lebih baik bagi generasi selanjutnya. Awalnya sih nggak kepikir, gitu. Cuman ya mungkin seiring waktu berjalan, kok kenapa kita nggak menghasilkan sendiri di rumah gitu. Jadi apa yang kita makan dari hasil kebun sendiri. Dengan lahan yang minim di kota-kota besar seperti Jakarta, Makassar, ataupun Surabaya, agaknya sulit nih untuk menanam tanaman sendiri seperti sayur ataupun buah-buahan di rumah. Dan ternyata pemirsa, kita tetap bisa loh menanam tanaman sendiri di rumah kita. Dan saya akan membahasnya bersama Lisna Gozali, selaku pemilik perusahaan Hydrofarm. Halo Bu Lisna. Halo Dek. Iya, bagaimana kabar Ibu hari ini? Luar biasa. Luar biasa, sehat ya. Nah Bu Lisna, saya ini hobi sekali bercocok tanam Bu. Namun saya bingung untuk menanam tanaman seperti sayur dan buah ini di mana. Ini bagaimana sih Bu caranya hingga bisa menanam tanaman seperti ini? Solusinya hidroponik, karena hidroponik itu nggak perlu lahan besar. Misalnya kalau kita cuman punya sedikit pun juga kita bisa. Karena memang hidroponik itu bisa ditambahkan beberapa seperti fasilitas lampu gitu, dan medianya pun juga hanya perlu air, dan itu bisa hasilnya luar biasa, nikmat, bersih, tidak yakin tidak bakalan kena pestisida karena kita sendiri yang menanamkan. Jadi memang kalau tidak punya lahan, salah satu cara yang terbaik adalah bercocoklah dengan hidroponik. Dengan hidroponik. Dan itu hidroponik ini bisa untuk semua tanaman kah Bu? Atau bagaimana? Pada dasarnya bisa, tetapi ya kita juga harus bisa berhikmat ya
Tentunya kayak misalnya contohnya pohon lemon, apakah bagus di hidroponik? Saya rasa tetap lebih bagus ke habitatnya gitu, yaitu tanah. Tapi kalau seperti kayak sayur gitu, itu tentunya bisa kita pakai hidroponik. Berarti saya kalau mau tanam cabai atau tomat itu tentunya bisa. Bisa banget ya Bu. Oke, berarti hidroponik ini termasuk ke pertanian urban, betul ya Bu? Betul, sangat betul. Betul ya, dan pas banget ini saya memiliki tayangan tentang pertanian urban dan berikut liputannya. Aspal dan beton telah lama menjadi wajah kota besar. Dengan lahan minim, kita berpikir tak mungkin gaya hidup hijau diterapkan seperti di desa. Pertanian kota mengubah pandangan tersebut. Konsep ini juga menjadi solusi kelangkaan pangan. Awalnya sih nggak kepikir, gitu. Cuman ya mungkin seiring waktu berjalan, kok kenapa kita nggak menghasilkan sendiri di rumah gitu. Jadi apa yang kita makan dari hasil kebun sendiri. Pemilik gerai Bistara, Lisna Gozali, meninggalkan bisnis musik yang sudah ditekuninya selama 30 tahun. Sejak 2014, ia dan suaminya Wirawan Hartawan mulai bercocok tanam dengan metode hidroponik. Keduanya pun menjalankan bisnis hidroponik dan aktif melatih para pegiatnya. Hidroponik ini memang kita banyak dipakai untuk seperti di dalam perumahan. Jadi memang modern farming, tidak sama seperti kalau kayak kita bicara di tanah. Jadi kalau kita bicara urban farming ya inilah hidroponik. Selain hidroponik, ada beragam metode yang bisa diterapkan. Membuat kebun secara vertikal dan menanam di atas akuarium atau kolam ikan. Kita dapat menghasilkan sayur mayur sendiri, sehingga tidak perlu berbelanja. Terlebih, sayuran di pasaran seringkali mengandung bahan pengawet untuk menjaga kelayakan selama distribusi dari desa. Pemotongan rantai distribusi ini juga membantu penghematan bahan bakar. Selain itu, tidak perlu membalak hutan untuk membuka lahan pertanian baru di desa. Semua dapat dilakukan dari rumah, bahkan kantor, pada pekarangan kecil, atap gedung, hingga sudut ruangan. Kita kepingin sekali bebas daripada import. Kita kepingin Indonesia ini kaya dengan segala-galanya gitu. Jadi kita kepingin dari mensosialisasikan bahwa bertani ini bukan hanya miliknya orang desa. Ya, kita masih bersama dengan Lisna Gozali dan saya ini semakin penasaran nih pemirsa, ingin mengetahui lebih banyak lagi dengan bisnis hidroponik yang beliau tekuni. Nah, Bu Lisna, ini Bu Lisna kan sebelumnya sudah melalang buana di industri musik ya, sudah lebih dari 30 tahun ya Bu. Betul. Nah, mengapa akhirnya ini Ibu berpindah nih ke bisnis pertanian? Itu sebuah anugerah dari Tuhan. Memang pada dasarnya setelah kami mengetahui bahwa music movie sudah berpindah ke platform digital, memang kami berdoa. Jadi saya juga ingin menghimbau semua pengusaha jangan takut kalau mengalami satu masalah gitu. Tanpa disadari pada waktu dari proses berdoa itu terbuka jalan. Tuhan buka jalan di hidroponik. Terus terang ngomong jujurnya, dengan kita sendiri involve bertanam, kita jadi tahu apa yang kita makan. Karena yakin apa yang kita tanam itu kan bukan sesuatu yang berbahaya untuk tubuh. Mengapa Ibu nih akhirnya memilih tanaman hidroponik untuk disantap? Kenapa tidak ke produk organik lainnya yang beredar di pasaran gitu? Ya, karena kami menanam sendiri. Jadi udah jelas pasti tanaman itu sehat, tidak ada anti kimia. Terus kedua, memang result daripada bertanam di media air hidroponik ini itu renyah, taste-nya dapet.
wanginya dapet. Nah ini ada yang unik nih di belakang saya ini ada lampu-lampu. Ini lampu-lampu apa ini Bu? Saya penasaran. Kalau untuk di hidroponik kita boleh ditanam di dalam ruangan, tetapi tetap masih membutuhkan tambahan lampu yang bersifat seperti kayak matahari. Jadi ada unsur kalau matahari itu kan ada red, blue, and green. Greennya kita nggak perlu, cuman hanya blue and red. Jadi ini untuk seperti sinar matahari supaya terjadi proses pertumbuhan dari pohon itu sendiri. Nah kalau yang ini pada waktu kita menyemai memang bisa tanpa alat ini juga. Tetapi kalau misalnya kita kepengen lebih maksimal dan pengen lebih cepat hasilnya, kita tambahan. Gitu. Berarti ini sebenarnya bisa ditanam dan ditaruh di ruang-ruangan sempit, itu bisa Bu ya? Sangat bisa. Sangat bisa. Karena memang konsep dari hidroponik itu bisa vertikal. Dan untuk Ibu mengetahui segala macam teknik tadi nih Bu, Ibu belajarnya dari mana nih Bu? Memang kami juga belajar dari tokoh hidroponik yang ada di Indonesia, kami juga belajar dari luar negeri, begitu. Berarti saya ataupun pemirsa di rumah ini pasti tentunya bisa untuk menanam tanaman hidroponik di rumah dan juga mungkin bisa berbisnis nih melalui cerita yang Bu Lisa sampaikan tadi. Nah Bu, ini saya mau nanya juga nih Bu, kalau di Jakarta kan ini lahannya tentu sempit. Ini banyak nggak sih Bu peminat-peminat di Jakarta nih Bu yang beralih ke hidroponik? Puji Tuhan, itu yang namanya ketertarikan yang mau datang belajar ini bukan hanya dari Jakarta loh, dari Kalimantan ada, dari Samarinda, Pontianak, dari Makassar, bahkan nanti nih sampai ada dari negara lain loh, dari Timor Leste juga datang. Oke, nah tadi Bu, Hydrofarm sendiri ini kan tidak menjual produk pangan ya Bu ya, dan dari Hydrofarm sendiri juga memberikan pelatihan ini kepada petani-petani. Betul. Nah ini visi dan misi dari Hydrofarm sendiri ini sebenarnya bagaimana Bu? Kita kepingin sekali bebas daripada import, kita kepingin Indonesia ini kaya dengan segala-galanya gitu. Jadi kita kepingin dari mensosialisasikan bahwa bertani ini bukan hanya miliknya orang desa. Satu nih yang penting nih yang ingin saya tanyakan dari tadi pemirsa itu dananya. Dananya harus banyak nggak sih Bu untuk membuat tanaman hidroponik ini? Balik lagi kalau mengenai soal dana tergantung daripada strategi masing-masing. Tetapi karena justru durasi bertanam di hidroponik ini punya waktu yang bisa diukur dan cepat. Artinya segala kalau kita bicara faktor X-nya itu masih bisa lebih diperhitungkan. Tetapi memang betul ada konsekuensi cost biaya karena ada memerlukan beberapa peralatan. Tetapi bayangkan gini, contohnya menanam sebuah selada gitu. Itu umumnya 2 minggu tuh bisa panen. Jadi kalau 1 bulan ada 1 tahun itu ada 12 bulan. Bayangkan kalau bertanam investasi di hidroponik selada nih 1 tahun itu pasti kalau 1 bulan menanam tuh 2 minggu bisa bayangin tuh ceritaan gampangnya aja bisa 24. Tapi kan nggak mungkin dong 24 kan ada perawatan dan lain-lain. Jadi untuk berpanen lebih dari 12 kali dalam 1 tahun itu sudah pasti. Jadi artinya untuk return on investment-nya itu pasti lebih cepat. Nah Bu, kalau berbicara dengan bisnis hidroponik ini tentunya pasti ada omset ya Bu ya. Nah berbicara omset ini bagaimana nih Bu omsetnya? Ya, karena music movie kami kan sudah berjalan lebih dari 30 tahun. Jadi kalau kita sekarang omset dibandingkan dengan omset kami dulu, ini masih berkisaran 5-7%. Tapi itu pun juga merupakan satu anugerah dan kami percaya bahwa ini adalah salah satu prospek yang cukup bagus. Selain dari pribadi keluarga ingin membawa bahwa ayo anak-anak muda ke depan bertanam dengan cara yang lebih bisa mungkin cocok gitu, urban farming. Nah, saya sepakat nih dengan pernyataan dari Bu Lisna, ayo anak muda, mari kita menjadi petani modern melalui hidroponik tadi ya Bu ya, tentunya ramah lingkungan, aman dan juga mudah. Ya, betul kan Bu? Betul. Nah, pemirsa kita akan jeda dulu, tetaplah di Untuk Perempuan. Kalau melihat hasil-hasilnya seperti ini, kita coba lihat daun bayam, sayur bayam dan ukuran seperti ini kan luar biasa, ya. Terus tidak sulit sebenarnya ya, hanya memang kita harus lebih teliti aja.
Nah, Bu Lisna, melanjutkan perbincangan kita tadi. Ibu kan sudah berpengalaman nih, Bu, di dunia bisnis. Nah, apa yang membuat Ibu ini yakin bahwa bisnis pertanian ini menjanjikan, Ibu? Untuk berhidroponik ini banyak faktor yang masih bisa kita ukur. Jadi tentunya kalau untuk kita bicara return on investment secara bisnis itu jauh lebih bisa terkendali. Terus kedua, kita juga pengen mengajak anak-anak muda sesungguhnya. Saya sendiri diberkati dengan putra-putra kami ikut di dalam bisnis ini. Kami juga berharap supaya anak-anak muda Indonesia ayo bersama-sama ikut di urban farming. Baik Ibu Lisna, terima kasih sudah memberikan kami ilmu hidroponiknya dan juga terima kasih sudah mengajak saya keliling nih Bu untuk melihat sayur-sayur dan buah-buahan di showroom hidrofarmnya. Dan pemirsa, sebelum saya menutup perjumpaan hari ini, seperti biasa saya memiliki tips bagi Anda yang ingin mencoba hidroponik. Saya Cahani Dian, sampai jumpa. Kekurangan lahan terbuka bukan lagi alasan untuk tidak menanam. Memanfaatkan ruang terbatas, kita dapat menghasilkan tanaman pangan dengan metode hidroponik. Teknik itu adalah teknik yang memudahkan agar semua tumbuhan itu sempurna tumbuhnya dibanding di tanah gitu. Ya, caranya mengalirkan air bernutrisi pada akar. Seperti menjemput bola, metode ini mengantarkan sumber makanan agar mudah dijangkau akar. Tanaman dapat tumbuh lebih sehat dan produktif dibandingkan menanam di tanah. Kalau melihat hasil-hasilnya seperti ini, kita coba lihat daun bayam, sayur bayam dan ukuran seperti ini kan luar biasa, ya. Terus tidak sulit sebenarnya ya, hanya memang kita harus lebih teliti aja. Jika Anda ingin memanen buah dan sayur dari pekarangan, cara ini bisa Anda coba. Pertama, siapkan peralatan seperti bibit, air bernutrisi, rock wool atau media semai, tusuk gigi, dan alat ukur. Pastikan air memiliki kandungan mineral kurang dari 300 ppm dengan kadar keasaman 5,5 sampai 6,5 agar menyatu optimal dengan nutrisi tanaman. Karena kita harapkan dengan konsentrasi nutrisi yang tepat, kemudian pH juga itu tepat, pertumbuhan tanaman hidroponik itu lebih optimal. Berikutnya menyemai bibit. Rendam rock wool ke dalam air. Setelah cukup lembab, buat lubang sesuai ukuran bibit. Tanam bibit hingga menyisakan setengah bagian di permukaan. Pindahkan ke tempat penyimpanan, lalu simpan bibit di tempat gelap. Sisakan ruang untuk sirkulasi udara. Proses ini perlu waktu kurang lebih 12 jam. Untuk hidroponik, memang tantangan paling besar adalah di tahap semai ini. Karena keberhasilan sekitar 70% hidroponik adalah di tahap semai ini. Jadi yang pertama kali kita mesti perhatikan pada saat semai, yang pertama adalah bibit. Bibit itu harus bibit yang baik, tidak kadaluarsa, dan itu akan menghasilkan tanaman yang baik. Posisi bibit harus sedikit kelihatan supaya tumbuhnya bisa lebih cepat. Dan disarankan air yang digunakan itu adalah air yang sudah ada nutrisinya. Bibit siap dipindahkan setelah tahap penyesuaian dengan sinar matahari selama 3 hari dan tumbuh 4 lembar daun. Kalau sudah berdaun 4, baru kita bisa pindahkan ke sistem. Biarkan sistem yang bekerja, dia akan grow sampai panen. Yang paling penting adalah pada sudah di sistem, kita harus rawat. Kita harus kontrol di airnya. Yang pertama kita kontrol ppm-nya sesuai dengan tabel yang diperlukan. Kemudian kita kontrol pH-nya, pH air, dan juga kita ukur temperatur airnya. Tertarik menyulap lahan terbuka menjadi kebun sayur dan buah?
Selamat mencoba pengalaman baru menanam ala hidroponik.